Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang manajemen dana perbankan. Apa aja sih manajemen dana perbankan itu? Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sumber dana, kemudian sumber dana bank, lalu simpanan giro, simpanan deposito, dan tabungan. Yuk kita simak penjelasan singkat berikut ini. Pengertian sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank adalah usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana juga tergantung dari bank itu sendiri. Apakah perolehan dana tersebut dari simpanan masyarakat ataupun lembaga lainnya. Adapun pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat luas. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dana bank. Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sumber dana sendiri, dana pihak ketiga, dan dana pinjaman. Apa sih yang dimaksud dengan dana sendiri? Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak ke-1, yaitu dana yang dihimpun dari pihak pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi 3, yaitu modal disetor, cadangan, dan sisa laba. Yang dimaksud modal disetor adalah dana awal yang disetorkan oleh pemilik pemegang saham pada saat awal bank didirikan. Sedangkan cadangan sangat diperlukan oleh bank, terutama untuk antisipasi apabila terdapat kerugian di masa yang akan datang. Dan sisa laba merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahunnya. Apa sih dana pihak ketiga? Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang paling penting. Keberadaan dana ini sangat menentukan keberhasilan bagi sebuah bank untuk mampu membiayai kegiatan operasinya. Pencarian dana ini relatif paling mudah dilakukan jika dibandingkan dengan pencarian dana yang bersumber dari dana sendiri. Secara umum, sumber dana pihak ketiga dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Apa sih dana pinjaman? Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan bagi bank yang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh dari yaitu pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, dan obligasi. Pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antar bank atau interbank call money. Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh BI. Interbank call money adalah pinjaman antar bank dalam jangka pendek. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui Bank Indonesia, karena Bank Indonesia bertugas sebagai pengawas pinjaman luar negeri. Jangka waktu pinjaman ini bersifat jangka menengah dan panjang. Pinjaman dari LKBB ini merupakan pinjaman atau kredit. Pinjaman ini biasanya merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga keuangan bukan bank yang jatuh tempo.
pinjaman dari LKBB yaitu deposito on call dan sertifikat deposito. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa bank, bukan bank, maupun perorangan. Selanjutnya, simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga, yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Sedangkan pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya, manfaat simpanan giro. Manfaat bagi bank: 1. Sumber dana murah karena jasa giro yang dibayarkan kepada nasabah sangat rendah. 2. Sarana untuk mempromosikan produk lain. Manfaat bagi nasabah: 1. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. 2. Untuk menjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Selanjutnya, bilet giro. Sarana penarikan rekening giro selain cek adalah berupa bilet giro. Bilet giro atau disebut BG digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan sarana non-tunai atau pemindah bukuan. Selanjutnya, perbedaan cek dan bilet giro. Selain persamaan di atas, cek dan giro memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan tujuan, yaitu 1. Cek bisa langsung diuangkan secara tunai di bank. 2. Pembayaran dari bank bisa dilakukan atas unjuk. 3. Penarikan cek akan dikenakan biaya materai. 4. Cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. 5. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. 6. Hanya tercantum tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek mundur. 7. Sumber hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sedangkan tujuan pembayaran bilet giro yaitu: 1. Bilet giro tidak bisa langsung diuangkan secara tunai. 2. Pemindah bukuan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama. 3. Pihak menarik akan dibebaskan dari biaya materai. 4. Bilet giro memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. 5. Bilet giro dapat diserahkan bank sebelum tanggal efektif jika tanggal efektif tersebut lebih awal dari tanggal penerbitannya. 6. Tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif. 7. Sumber hukum Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Baik, penjelasan selanjutnya adalah deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Artinya, penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah 1 bulan. Selanjutnya, jenis-jenis deposito. Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya ke berbagai jenis deposito, antara lain: 1. Deposito berjangka atau time deposit. 2. Sertifikat deposito atau certificate of deposit. 3. Deposit on call. 1. Deposito berjangka atau time deposit. Deposit berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi
antara lain jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan ada juga pilihan lainnya tergantung bank tersebut. Yang kedua, sertifikat deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanan dapat dipindah bukukan. Bunga sertifikat deposito biasanya dikompensasikan dengan mengurangi jumlah pembayaran atas sertifikat deposito tersebut. Pembeli akan membayar dengan nilai lebih rendah dibanding dengan nilai nominal sertifikat deposito. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera. Di dalam sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak, baik nama perorangan maupun nama badan usaha. Yang ketiga, ada deposit on call. Deposit on call merupakan jenis deposito yang mana penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu deposit on call adalah antara 7 hari sampai dengan 30 hari. Bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah tersebut, dan besarnya bunga tersebut dihitung per bulan. Pembayaran bunganya dilakukan pada saat penarikan. Deposit on call diterbitkan dengan jumlah besar dan genap, serta di dalam biljet deposit on call diterbitkan atas nama. Artinya, deposit on call tersebut hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tertera di dalam biljet deposit on call, kecuali ada surat kuasa kepada pihak lain dari pemegang hak tersebut. Ini beda dengan yang sertifikat ya. Selanjutnya adalah tabungan. Mungkin kata tabungan sudah tidak asing di telinga kita. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berikut beberapa tahapan yang akan dilalui oleh nasabah yang membuka tabungan, antara lain: yang pertama, pembukaan tabungan, kemudian jumlah setoran, yang ketiga, saldo tabungan, yang keempat, penarikan tabungan, yang kelima, bunga, yang keenam, insentif, yang ketujuh, penutupan tabungan.